Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari ini? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, setia sampai akhir. Sebagai pengikut Kristus kita harus semakin yakin Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita hadapi, tantangan, ujian, cobaan, masalah, dalam kenyataan hidup ini memang tidak semakin mudah, semakin berat. Itu kenyataan. Tetapi saya mau sampaikan bahwa mengikut Yesus adalah satu sukacita yang besar ketika kita memang hidup dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kenapa seringkali kita menjadi orang yang gagal? Seringkali kita menjadi orang yang lemah karena kita mengikuti pikiran kita sendiri. Tapi Tuhan berkata dengan segala kemurahan hatinya dalam Matius pasal yang ke-11, saya akan bacakan Bapak Ibu Saudaraku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Temanya di sini, perikopnya berjudul Ajakan Juru Selamat. Jadi jika Juru Selamat kita mengajak untuk selamat, maka kita juga harus memiliki keyakinan bahwa hidup kita pasti selamat. Amin. Ya, tidak ada seorang pun, bahkan manusia atau nabi yang berani berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah ucapan yang disampaikan Yesus bagi semua umat manusia, supaya mereka memahami siapakah Yesus. Oleh sebab itu, ketika saya membaca dalam diskusi perdebatan, ya, bahwa pengikut Kristus adalah orang-orang yang dungu, ya, dikatakan pengikut Kristus adalah orang-orang yang dungu. Ya, memang kita akan melihat kenapa mereka berkata demikian, karena mereka belum memahami, ya, intisari atau maksud daripada Tuhan Yesus menyampaikan marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat. Sebagai pengikut Kristus, kita masuk dalam perjanjian baru, di mana keselamatan kita bukan lagi karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 dan yang ke-9 mengatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi keselamatan itu adalah kasih karunia. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita masuk dalam dimensi yaitu perjanjian baru, di mana kita diajar oleh Tuhan secara spirit, secara roh, untuk kita hidup berkenan di mata Tuhan. Jadi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, karena iman kepada Tuhan Yesus. Dan iman itu diuji tentunya Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang percaya, kenapa kita masih harus mengalami masa-masa yang berat? Ya, masalah tekanan hidup. Tapi itu bukan hal yang membuat kita menjadi patah semangat. Itu bukan hal yang membuat kita ini menjadi tidak gairah kembali. Justru kita harus semakin bersukacita. Bagaimana kita menghadapi kenyataan yang berat ini? Setiap orang bisa berkata, aku yang paling berat. Setiap orang bisa berkata, aku ini paling menderita di antara sekian juta miliatan manusia. Mereka bisa mengeluh seolah-olah masalah mereka yang paling berat. Tetapi sekali lagi, sebagai pengikut Kristus, hari ini saya mau sampaikan kebenaran bahwa mengikut Kristus harus memiliki satu kekuatan, yaitu sukacita dari Tuhan. Sukacita mengikut Yesus. Tema kali ini akan saya beri judul Sukacita Mengikut Yesus. Sehingga beban berat dalam hidup ini, saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara untuk menghadapinya dengan sukacita. Karena sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan Bapak Saudaraku, kita tidak lagi hidup dalam kedagingan, tapi hidup di dalam roh. Itu yang Tuhan inginkan sebenarnya bagi orang-orang percaya. Ya, karena roh Allah diam di dalam kita, karena kita adalah milik Kristus. Roma 8 ayat yang ke-9. Untuk itu sama seperti kita melihat seperti kerbau Bapak Ibu Saudara, ya, yang mengenakan kuk. Kita pun harus taat kepada Yesus Kristus, Sang Gembala Agung kita. Dan ketaatan itulah yang akan membawa kita pada penggenapan rencana Allah dalam hidup kita. Memang kelihatannya mudah untuk disampaikan, tetapi kita harus memiliki satu kekuatan. Minggu lalu kita belajar harus tetap optimis.
Ya, dan kita juga realistis. Hidup ini memang tidak mudah ketika kita menghadapi kenyataan dengan kekuatan kita. Tapi itu akan menjadi mudah ketika kita terus melibatkan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Di dalam Tuhan ada solusi, Bapak Ibu Saudara. Solusi tidak dari luar, tapi dari dalam diri kita. Karena Tuhan menyentuh dari dalam diri kita, sehingga itu akan terpancar keluar. Dan kekuatan itu dari dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa diberi semangat, kita bisa diberi support apapun dari luar. Tapi kalau dari dalam kita sendiri tidak ada reaksi apapun, itu sia-sia, Bapak Ibu. Tapi Tuhan berbeda. Dia memberikan kekuatan dari dalam, sehingga kita berani melangkah, mengambil keputusan untuk mengalami kemenangan. Itu karena Tuhan dari dalam diri kita, yaitu roh yang Tuhan tempatkan dalam diri kita. Amin, Bapak Saudaraku. Sehingga pagi ini kita akan melihat kembali lagi dalam Matius pasal yang ke-11, ajakan juru selamat. Kenapa dikatakan ajakan juru selamat dalam perikop itu? Karena Tuhan ingin supaya kita selamat. Amin. Tentunya kita ingin selamat. Selamat tidak hanya di dunia, kita selamat dari COVID, selamat dari kecelakaan, ya. Tapi Tuhan ingin supaya kita selamat di dunia dan di akhirat. Maksudnya kita masuk ke dalam surga. Amin. Ini kerinduan kita. Ya. Dan Tuhan juga mengharapkan kita ini menjadi orang sukses. Maksud saya, Tuhan melihat sejauh mana kita berjuang dalam hidup ini. Berjuang untuk menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama tentunya. Yang setuju katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Saya akan baca Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini satu ajakan, kata marilah, saudara baris bawahi. Marilah kepadaku. Itu Tuhan mengajak semua manusia. Ya, semua umat manusia. Manusia, saya tekankan lagi Bapak Saudaraku. Kenapa dia mau jadi manusia? Karena dia ingin menarik dan ingin menyelamatkan manusia, bukan yang lain, Bapak Ibu Saudara. Ini yang menjadi kunci kita sebagai orang-orang percaya. Kenapa dia, Tuhan yang transenden, yang tidak bisa disentuh dan tidak bisa dipikir dengan pikiran kita, tapi dia mau menjadi sama seperti kita, sehingga kita bisa mengenal karena kita manusia. Dia jadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan tahu manusia akan menghadapi keletihan dan kelesuan, dan beban yang berat itu akan menimpa mereka semua. Karena di dunia ini sudah dikuasai si jahat dan penuh dengan segala keinginan dosa yang melawan dan berontak kepada Tuhan. Sehingga kita melihat manusia berjuang dengan cara apapun, mereka pasti akan mengalami yang namanya keletihan dan kelesuan, dan mereka tidak berdaya. Tapi Tuhan yang mengajak kita selamat, dia berkata, marilah kepadaku. Kuncinya mari kita datang kepada Tuhan. Poin yang pertama, Bapak Saudara, datanglah kepada Tuhan, responi panggilan Tuhan. Jika hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara mau merenungkan firman Tuhan, saudara berarti mau datang kepada Tuhan. Amin. Ya, karena dia berkata, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kelegaan tidak hanya sekedar kelegaan yang selesai, habis itu selesai. Ya, kalau kita haus sekali, kemudian kita minum pelan-pelan, kita nikmati, Bapak Ibu Saudara, rasanya nikmat sekali. Dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Seperti kita haus luar biasa. Ya, Tuhan pernah berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu minum air ini, kamu akan haus lagi. Tapi ketika kamu minum air yang aku berikan, kamu tidak akan haus lagi. Dan perempuan Samaria ini mendengar apa yang dikatakan Yesus dan dia percaya. Tidak hanya percaya, dia mengajak seluruh kampungnya, Bapak Ibu Saudara. Dia memberitakan kabar bahwa Yesus inilah sebagai juru selamat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi sekali lagi, poin yang pertama, marilah kita responi panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa, saudaraku? Untuk mau mendengar firman Tuhan. Panggilan untuk mau respon dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, karena dia akan memberikan kelegaan. Ayat 29, bagian yang kedua, pikulah kuk yang kupasang. Saudara pernah melihat kuk?
Kuk adalah sebuah kayu yang dibuat sedemikian rupa, kemudian dipasangkan di pasangan, biasanya di pasangan kerbau atau keledai. Ya, fungsinya untuk menarik mata bajak, dan keledai atau kerbau atau sapi ini dia harus berjalan mengenakan kuk. Ya, itu gambaran kuk. Dan di kuk itu ada satu kayu yang menghubungkan kepada petaninya. Petaninya ini yang akan mengarahkan kemana sapi, kerbau atau keledai itu berjalan. Ya, berbicara tentang kayu ini adalah alat kayu itu. Dan saya ingat kayu salib. Yesus sebagai pengantara, sebagai pengantara antara manusia dengan pribadi Allah yang luar biasa. Yesus memberikan jembatan antara manusia dengan pribadi Allah. Ya, sehingga manusia dikendalikan oleh pribadi Allah melalui Yesus Kristus. Ini perkara yang indah, perkara yang luar biasa yang kadang kita tidak tahu makna kuk itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi sekali lagi kuk itu adalah satu alat yang dikenakan di binatang dan itu terhubung dengan kayu. Kayu ini saya teringat salib Kristus. Bagaimana manusia dikendalikan oleh Allah. Ya, dengan kayu, yaitu pribadi Yesus Kristus. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 mengatakan, kembali ditegaskan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Karena oleh iman kepada Yesus Kristus kita dilahirkan kembali dan mengalahkan dunia ini. Jadi dengan pengantara Yesus Kristus kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengalahkan dunia ini. Ya, dilahirkan kembali. Ya, lahir baru. Ketika kita terima Yesus, kita dibaptis, kita lahir baru. Selalu dibaharui dari hari ke hari. Apa yang dibaharui Bapak Saudaraku? Manusia batin kita. Batin kita ini dibaharui dari hari ke hari. Semakin bertumbuh. Daging kita yang diuji, mengalami ujian, cobaan, dites segala keinginan-keinginan daging ini. Tubuh ini adalah tempat peperangan kita sebenarnya. Ya, roh memang penurut tapi daging lemah. Ketika kita hidup dalam roh, kita akan dipimpin oleh roh Tuhan. Kita akan dikendalikan oleh Sang Pengendali, yaitu Tuhan sendiri. Ya, melalui pribadi Yesus Kristus kita diarahkan. Jadi kita diarahkan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Mata kita yang tertuju kepada Yesus. Sehingga kita menghadapi ujian, cobaan, masalah yang membuat kita ini tak berdaya, membuat kita ini lemah. Mata kita teringat memandang kepada Yesus. Sehingga kita kuat. Kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ini perkara yang luar biasa. Ya, 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga sampai yang kelima saya akan bacakan. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata aku mengenal Dia tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Jadi poin yang kedua Bapak Saudaraku, pikulah. Kita harus belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Apapun yang Tuhan ajarkan, perintahkan, itu tidak berat ketika kita menjalaninya dengan pimpinan roh Tuhan. Daging memang berat, tapi jika roh itu lebih kuat, kita akan bisa mengendalikan daging kita. Dan tentunya itu pun Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Asal kita percaya, taat. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, saya sadar, saya tahu bahwa hidup ini tidak mudah. Karena banyak pilihan dalam hidup ini. Kita mau ambil dan kita mau pilih yang mana. Itu keputusan kita pribadi, Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah, sukacita Tuhan itulah yang akan membuat kita ini semakin bergairah,
Oleh sebab itu, tetaplah bersukacita dalam mengiringi Yesus. Amin, Bapak Saudaraku. Poin yang terakhir ya Saudaraku, yaitu ayat yang ke 29 tadi dikatakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Yang ketiga ini mengajak kita untuk selalu belajar, karena hidup ini adalah belajar. Jika ada orang yang sudah usia 60-70 tahun, mereka masih ada yang kuliah. Saya pernah melihat di acara Kick Andy itu udah usia sekitar 60 tahun lebih, dia masih ikut kuliah. Dan itu mengajar bahwa kita manusia itu selalu belajar dalam hidup ini. Tidak akan pernah selesai belajar sebelum kita mati. Jadi belajar itu setiap hari. Sehingga Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. 2 SKS ini yang sebagai orang-orang percaya harus selesaikan sampai akhir. Orang tidak hanya bisa lemah lembut hari ini, besok juga belum tahu, tahun depan kita tidak tahu. Tapi seumur hidup kita harus belajar lemah lembut dan rendah hati. Sehingga kata kunci belajarlah. Mari kita terus belajar kepada Tuhan, mendengar firman dan terus berusaha melakukannya, dan menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Itu adalah kunci kemenangan kita. Amin Bapak Saudaraku. Karena dia adalah lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kapan ketenangan itu kita dapat? Ketika kita sadar sebagai manusia ciptaan Tuhan, kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan hanya Dia saja yang bisa menolong kita. Tidak ada yang lain. Dia yang bisa menenangkan hati kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi mari kita terus belajar. Belajar untuk semakin mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Amin. Ayat yang selanjutnya dikatakan 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini adalah kunci tujuan hidup kita orang-orang percaya. Barang siapa mengatakan bahwa dia ada di dalam Dia, ia wajib. Kata wajib ini harus digarisbawahi. Ya, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada standar yang Tuhan inginkan. Memang kita secara manusia tidak mungkin seperti Kristus. Tapi Tuhan memberikan standar Kristus. Itu adalah standar kesempurnaan. Sebab kesempurnaan manusia tidak bisa mengukur. Yang tahu adalah Tuhan sendiri. Tapi Dia sungguh baik. Kenapa saya katakan Dia sangat baik, sungguh baik? Dia memberikan standar bagaimana manusia harus hidup. Ini adalah kunci kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya, Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga ayat yang terakhir, ayat yang ke-30 dalam Matius pasal yang ke-11 tadi dikatakan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jelas ayat ini memberikan kita semangat kembali. Kita mendapat kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Karena Tuhan berkata, kuk yang kupasang itu enak, ya, dan bebanku pun ringan. Ini membuat kita lega. Seberat apapun masalah, tantangan, beban yang Bapak Ibu Saudara hadapi sampai hari ini, percayalah Tuhan memberikan kita kelegaan. Dia sanggup memberikan kita kekuatan. Sebab ini adalah ucapan Tuhan sendiri. Kuk yang kupasang itu enak. Jadi mari kita jalani hidup ini dengan nikmat, Bapak Ibu Saudara. Nikmatilah segala hal yang kita alami. Karena kita tidak memikul beban kita sendirian. Tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi jika engkau mengalami ujian, pencobaan, Tuhan pasti akan memberikan kita jalan keluar. Itu firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari kita bergairah dalam hidup ini, tetap bersukacita menghadapi masalah apapun. Saya pribadi banyak masalah, banyak tekanan, banyak ujian, cobaan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya Tuhan sanggup menolong saya. Jika Tuhan menolong saya, percayalah, Tuhan juga menolong Bapak Ibu Saudara. Amin. Hidup hanya sekali, mari kita tetap bersukacita. Ya, nikmati hidup ini bersama dengan Tuhan. Percayalah, Dia sanggup menolong kita. Dia menjamin hidup ini, bahkan hidup yang akan datang. Amin Bapak Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa.
Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kekuatan. Hari ini kami percaya Engkau menjamah kami semua. Hidup kami digairahkan kembali untuk memandang hanya kepada Engkau. Dan ajar kami terus datang kepadamu. Ketika kami datang kepadamu, Engkau berikan kami kelegaan. Dan kami tahu Engkau mengajar kami, Tuhan, memberikan kuk yang tepat. Engkau tidak pernah memberikan beban yang terlalu berat bagi kami, sehingga kami tidak bisa memikulnya. Tapi kami percaya Engkau menolong kami. Engkau memberikan kami kekuatan menghadapi, menjalani hari-hari ini. Dan kami percaya Bapa, kami harus belajar terus kepadamu. Karena Engkau memberikan Yesus sebagai teladan kami, untuk kami menjadi sempurna seturut kehendak rencanamu. Terima kasih Bapa, ampunilah segala yang masih kurang berkenan dalam hidup kami. Kami percaya firman-Mu memberikan kami sukacita, kekuatan yang luar biasa. Hari ini kami akan berjalan dan terus berjalan bersama-Mu. Berkati hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan saja dimuliakan. Berkati kota kami dimanapun kami berada, berkati bangsa dan negara kami, para pemimpin pejabat orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara, dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan mencengkram mereka semua dengan roh takut akan Tuhan, hidup dalam otoritas, dalam penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati bangsa kami, ampunilah bangsa kami dan selamatkanlah negeri kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demikian juga saudaraku, kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah atas hidup kita semuanya. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati.